Selamat datang para petarung bundaran tanah Nusantara, dari petani pejuang modal cekak sampai bos besar pemilik lahan luas. Kembali lagi di channel Mas Dibio TV, satu-satunya channel yang menyajikan ilmu pertanian paling radikal. Hari ini, Profesor Ion akan menjawab pertanyaan super penting dari kolom komentar yang sering bikin petani pemula penasaran. Tolong jangan bego kimia. Malam ini saya akan buka rahasia dan pencerahan total agar kebun cabai kalian jauh dari kata kuning atau layu dan buahnya bisa kembali berukuran raksasa. Mari kita bedah. Bayangkan unsur hara mikro seperti zat besi V, seng Zn, dan mangan Mn adalah tamu VIP berharga yang ingin masuk ke kebun Anda. Masalahnya, di dalam tanah yang pH-nya terlalu asam atau basah, ada preman yang siap menculik dan mengikat tamu VIP tersebut, sehingga nutrisinya membatu dan gagal diserap akar. Inilah yang disebut fiksasi hara. Nah, teknologi kelat itu bertindak seperti ojek VIP atau bodyguard bersenjata yang menjemput dan menggandeng tamu VIP tadi, kemudian mengantarkannya langsung ke mulut akar atau pori daun, tanpa bisa diganggu atau dibegal oleh preman tanah. Jadi kelat adalah sang pelindung yang membuat nutrisi tetap larut dan siap diserap tanaman kapanpun dibutuhkan. Sampai situ, jelas ya? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Mari kita bedah perbedaan mendalam antara para pengawal setia nutrisi ini. Sekarang, apa bedanya istilah-istilah di kemasan pupuk seperti EDTA dan EDDHA? EDTA itu adalah pengawal profesional yang sangat efisien untuk mengantarkan nutrisi ke tanaman lewat daun atau tanah dengan kondisi pH netral sampai sedikit asam. Produk yang umum kita temukan adalah Merauke VitaFlex. Sedangkan EDDHA itu adalah pengawal kelas berat, pasukan khusus. Ini sangat sakti untuk mengatasi tanah dengan pH yang sangat tinggi atau basah, karena ia bisa menembus gembok tanah ekstrim yang paling keras sekalipun. Biasanya digunakan untuk zat besi murni, yaitu VEDDHA 6%, yang ampuh bikin daun yang menguning jadi hijau kembali secepat kilat. Kita buat perbedaan aplikasinya biar sangat adil dan solutif untuk kedua belah pihak. Untuk para petani miskin atau tradisional, kuncinya adalah biohacking dengan memanfaatkan apa yang ada di alam. Gunakan air kelapa tua yang difermentasi sebagai sumber sitokinin alami, dan buat ekstra kulit telur dengan cuka untuk mendapatkan ion kalsium murni. Kedua bahan murah meriah ini bisa dikocorkan atau disemprotkan secara rutin untuk menjaga tanaman tetap terawat tanpa harus mengeluarkan modal besar. Sementara untuk petani bisnis atau profesional dengan lahan luas, kita terapkan protokol yang lebih agresif. Lakukan sayatan akar serabut atau root pruning diikuti dengan kocor asam humat dan trichoderma untuk merangsang pertumbuhan akar baru. Lengkapi dengan injeksi nutrisi metode TSP Chankali Boroni dan semprotkan foliar feeding dengan rasio 4/2/1 menggunakan MKP dan kalsium nitrat. Jangan lupa tambahkan infus asam amino untuk memberikan energi instan pada pembesaran buah. Mari kita angkat topik ini ke tingkat global. Jurnal-jurnal internasional dari lembaga riset seperti Volcani Center di Israel atau Wageningen di Belanda menekankan pentingnya manajemen nutrisi mikro dengan kelat. Penelitian mereka menunjukkan bahwa penggunaan kelat seperti EDTA dan EDDHA secara signifikan meningkatkan efisiensi penyerapan unsur hara dan dry matter pada tanaman, bahkan di tanah dengan pH ekstrim seperti kapur atau tanah masam. Praktik pertanian global kini juga banyak beralih ke sistem vertigasi yang presisi, memastikan bahwa nutrisi yang diperlukan sampai ke akar tanpa terbuang percuma. Jadi, dengan menerapkan strategi ini, Anda telah mengadopsi standar pertanian terbaik di dunia. Dengar baik-baik, para pahlawan pangan. Kalian adalah tulang punggung bangsa. Jangan pernah merasa kecil hanya karena modal terbatas, karena alam sudah menyediakan segalanya untuk kita. Untuk kalian yang berjuang dengan keterbatasan, ingat, trik ojek VIP alami ini. Fermentasikan air kelapa tua untuk sumber ZPT pemuncak kesuburan dan manfaatkan ekstrak kulit telur dengan cuka sebagai perisai kalsium untuk buah yang kokoh. Setiap 7 hari, kocorlah dengan asam humat dari pengomposan untuk terus meregenerasi akar dan membongkar kunci nutrisi di dalam tanah. Jangan menyerah, teruslah bergerak dan buktikan kalau petani Indonesia bisa sukses brutal dengan kecerdasan dan kerja keras. Jangan lupa untuk terus berdiskusi dan bertanya di kolom komentar kalau ada kendala, karena Profesor Ion selalu siap memberikan pencerahan. Salam sukses brutal! Agen kelat atau molekul organik pengawal ini memang sudah terbukti efektif menembus gembok tanah dan memastikan hara mikro tetap tersedia untuk diserap tanaman. Dengan memahaminya, petani sekarang bisa lebih bijak memilih jenis pupuk mikro berdasarkan kondisi pH tanah dan kebutuhan tanaman mereka, baik untuk skala desa maupun lahan komersial.
Bahan-bahan fermentasi yang alami, seperti air kelapa tua atau ekstrak kompos, mengandung asam-asam organik dan asam amino. Senyawa-senyawa ini secara alami bertindak sebagai agen kelat, menggandeng unsur hara mikro dan melindunginya agar tetap tersedia dan mudah diserap tanaman. Ini adalah bentuk helasi yang ekonomis dan efektif bagi para petani. Wah, mari kita bedah tuntas inti dari spionase biokimia ini, bos. Agen kelat adalah molekul organik yang bertindak sebagai bodyguard atau ojek VIP bagi nutrisi mikro. Ada berbagai macam asam yang digunakan, baik yang sintetik maupun yang alami, yang semuanya dirancang untuk menjaga ion logam tetap larut dan aktif. Yang pertama dari kelompok sintetik, kita punya EDTA, yang menjadi standar premium pada daerah tanah dengan pH netral sampai agak asam. Ada juga DTPA, yang lebih stabil pada rentang pH yang lebih luas, dan EDDHA yang merupakan kasta tertinggi dan anti gagal pada tanah ekstrim atau basah, contohnya untuk mengatasi daun kuning pada tanaman. Sementara dari kelompok alami dan organik, kita memiliki asam-asam organik seperti sitrat dan glukonat, serta asam amino, asam humat, dan asparagik, yang tidak hanya berfungsi sebagai kelat, tetapi juga memberi asupan nutrisi tambahan. Dengan memahami keunggulan masing-masing, petani sekarang dapat meramu strategi terbaik untuk memastikan tanaman mereka tumbuh maksimal tanpa adanya hambatan yang berarti. Mari kita racik formula tempurnya secara detail. Untuk meramu senyawa sintetik seperti EDTA atau EDDHA, Anda cukup mengencerkannya dengan air murni sesuai dengan dosis yang dianjurkan pada kemasan. Misalnya untuk FeEDDHA murni, biasanya dilarutkan dalam air untuk dikocorkan di area perakaran agar tidak tercuci dan dapat segera diserap secara langsung. Sementara untuk ramuan organik seperti asam amino atau bahan fermentasi lainnya, Anda bisa mencampurkannya dengan dosis tertentu pada cairan kocor atau semprotan. Biasanya digunakan untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara keseluruhan dan memperbaiki kualitas buah. Di pasaran Indonesia, Anda bisa mencari merek seperti Merauke Vitaflex atau Librel BMX untuk mendapatkan paket lengkap mikronutrien dengan kelat EDTA. Sedangkan untuk mengatasi daun kuning parah di tanah masam, produk murni seperti Merauke Mikro 6% EDDHA biasanya tersedia. Untuk kelat asam amino, ada berbagai merek botolan organik yang bisa ditemukan di kios pertanian terdekat, yang juga bisa disatukan dalam rangkaian perawatan. Ingat ya, para pejuang pangan Nusantara, di tangan kalianlah masa depan perut bangsa ini dipertaruhkan. Jangan mau lagi didekte oleh alam, jangan mau lagi dibohongi oleh keadaan, dan jangan mau dipecundangi oleh tengkulak. Kalian adalah manajer atas sel tanaman kalian sendiri. Nyalakan saklar gasmu, rem kemiskinanmu, dan raih kejayaan pertanianmu. Buahahaha. Klik tombol subscribe sekarang juga di bawah video ini, aktifkan loncengnya, dan bagikan video ini ke seluruh grup tani dari Sabang sampai Merauke, agar seluruh petani Indonesia sukses brutal berjemaah. Saya Profesor Ion Pertanian, pamit undur diri. Salam biohacking, salam sukses brutal. Buahahaha.